Rodiah, seorang ibu berusia 72 tahun, dilaporkan oleh 5 orang anak kandungnya ke Polres Metro Bekasi atas dugaan penggelapan sertifikat tanah. 5 anak Rodiah menuduhnya menggadaikan sertifikat tanah seluas 9.000 meter persegi sebesar 500 juta rupiah. Rodiah memiliki 8 orang anak. 3 orang anak tinggal bersama dirinya, sedangkan 5 anak kandungnya yang lain adalah pihak yang melaporkannya. Bagaimana kronologi kasus ini? Benarkah tuduhan anak-anak Rodiah terhadap dirinya? Selengkapnya kita bahas bersama saya, Yorin Halatu, hanya di Headline. Pada awalnya setelah mendapat surat pelaporan, Rodiah segera mendatangi Polres Metro Bekasi, diantar oleh 3 anaknya dengan menggunakan kursi roda karena kakinya lumpuh akibat menderita penyakit stroke. Kepada polisi dan awak media, Rodiah mengaku seringkali mendapat perlakuan yang kurang baik dari 5 anak kandungnya, seperti diteror dan dipaksa menandatangani dokumen. Menurut Rodiah, perlakuan 5 anak Rodiah tersebut terjadi sejak suaminya meninggal dunia. Bahkan kata dia, saat pihak keluarga menggelar tahlilan hari ketiga sepeninggal suaminya, kelima anaknya secara diam-diam mengambil surat tanah yang ia simpan. Akibat perlakuan kelima anaknya itu, Rodiah mengaku trauma. Dia sering merasa takut ketika mendengar suara pintu rumahnya diketuk. Dia takut didatangi kelima anaknya karena sering diancam. Berdasarkan laporan polisi yang beredar luas di media, Rodiah dilaporkan oleh anak pertamanya Sonya Susilawati dengan tuduhan pasal 372 KUHP atau pasal 385 KUHP tentang penggelapan. Pasal 372 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 385 KUHP secara umum menyatakan, segala perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah, atau melawan hukum yang berlaku. Namun, keterangan Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan berkata lain. Beliau menyampaikan bahwa surat undangan yang diberikan kepada Rodiah hanya untuk sebatas meminta klarifikasi Rodiah atas surat permohonan perlindungan hukum yang dilayangkan kelima anaknya kepada pihak kepolisian. Hal itu dikonfirmasi pula oleh pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Aris Timang, yang menyatakan bahwa kelima anak Rodiah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada polisi pada 8 September 2021. Untuk itu, menurut AKBP Aris, kasus ini sesungguhnya belum masuk ke dalam ranah hukum, karena belum ada pembuatan laporan polisi. Pihak kepolisian pun akan berusaha mengedepankan upaya restoratif justice dalam kasus Rodiah, dengan mengupayakan mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan. Berdasarkan hasil klarifikasi polisi kepada Rodiah, diketahui bahwa sertifikat tanah yang dituduhkan anak-anak Rodiah telah digadaikan ternyata masih disimpan oleh Rodiah. Sementara itu, anak pertama Rodiah yang telah melaporkan dirinya, yaitu Sonya, membantah telah memperebutkan warisan dari orang tuanya. Dia menjelaskan bahwa perkara harta warisan itu sudah diputuskan di Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor perkara 1999/2019/PA.CKR. Putusan pengadilan sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Wah, ternyata kasus ini dipenuhi kesalahpahaman media dan masyarakat yang sudah sibuk berkomentar di media sosial dan menyebut anak-anak Rodiah sebagai anak durhaka maupun sebagai anak-anak gila warisan. Ternyata anak Rodiah tidak membuat laporan kepolisian dan perkara pembagian warisannya sudah selesai dalam pengadilan. Anaknya hanya mengajukan perlindungan hukum atas warisan mereka. Dan terbukti, Rodiah pun menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang menjadi warisan dari suaminya. Kasus ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masalah warisan seringkali menjadi sumber konflik keluarga. Nah,
Penting untuk diketahui bahwa ada dua jalur untuk mendefinisikan hak waris atas warisan seseorang, yakni pewarisan absen tantio dan pewarisan testamenter. Pewarisan absen tantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, sanak keluarga pewaris atau almarhum yang meninggalkan warisan adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi 4 golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris. Sedangkan pewarisan secara testamenter atau wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal nanti. Ini semua termasuk persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris. Artinya, hukum akan selalu mengikuti dua jalan pendefinisian tersebut untuk menentukan pembagian harta warisan seseorang. Segitu dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya pendapat tentang isu ini, di bawah ini ada kolom komentar yang senantiasa terbuka sebagai tempat diskusi bersama. Silakan sampaikan pandangan Anda di sana ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.